Perkenalkan, nama saya Erna Regif Christian Sinambela. Saya dari Rombel Jumat jam 1. Saya akan membawakan analisis mengenai konflik Palestina dan Israel. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad, yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang berlangsung 60 tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina, dan kemudian memberi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogan Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya. Sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Peperangan yang berlangsung sampai sekarang ini telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut memicu konflik regional di kawasan Timur Tengah. Intervensi yang dilakukan oleh Israel tersebut memicu konflik yang semakin luas, yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Iran, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Tercatat, tidak kurang dari 1.000 lebih warga Palestina mengalami korban jiwa, dan lebih dari 2.000 korban luka lainnya dalam waktu sepekan serangan udara yang dilancarkan pasukan Israel ke jalur Gaza. Tidak hanya sampai di situ, Israel bahkan mulai melakukan serangan darat dengan dalih ingin melucuti sisa-sisa roket yang dimiliki pejuang Hamas, sebuah gerakan perlawanan Islam di Palestina yang menjadi alasan penyerangan Israel ke wilayah tersebut. Sulit dibayangkan jika serangan udara Israel dalam waktu 1 minggu telah menelan demikian banyak korban. Keadaan tertentu akan semakin parah setelah Israel melancarkan serangan daratnya, dan kondisi ini terbukti dengan jatuhnya korban jiwa melebihi angka 1.000 dan ribuan korban luka lainnya. Salah satu konflik yang sedang mengheboh dunia internasional sekarang ini adalah penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem adalah kota yang terletak di persimpangan Israel dan West Bank. Lokasinya berada di antara Laut Mediterania dan Laut Mati, kira-kira 50 km sebelah tenggara ibu kota Israel, Tel Aviv. Wilayah kota ini luasnya kira-kira 123 km persegi, tetapi batas-batasnya seringkali diperselisihkan, terutama sejak pengambilan alihan oleh Israel. Sementara itu, wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Yerusalem oleh orang-orang Palestina dipandang sebagai bagian dari wilayah West Bank. Komposisi Yerusalem dibagi menjadi dua bagian, Yerusalem Barat dan Timur. Yerusalem Barat hampir semua penduduknya adalah orang-orang Yahudi yang merupakan bagian dari Israel sejak didirikannya pada tahun 1948. Yerusalem Timur sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Arab Palestina, yang pada akhirnya ini direkonstruksi menjadi wilayah Yahudi. Yerusalem Timur dikuasai oleh Jordania antara 1949 dan Perang 6 Hari pada tahun 1967. Selama masa perperangan, Yerusalem Timur dapat diduduki Israel dan kemudian diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Israel menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kotanya, tetapi orang-orang Palestina membantah pernyataan itu.
dan PBB pun tidak mengakuinya. Orang-orang Yahudi, Kristen, dan kaum Muslimin yang merupakan bagian dari Abrahamic religion mengakui bahwa Yerusalem merupakan kota suci mereka. Yerusalem masih menyimpan artefak-artefak sejarah yang terpelihara dengan baik. Adapun konsentrasi terbesar dari situs keagamaan dan sejarah ini berada atau terletak di Kota Tua, yang merupakan bagian dari wilayah Yerusalem Timur. Klaim atas Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, telah membawa konsekuensi terhadap keberadaannya. Yerusalem telah menjadi ajang persengketaan yang tidak pernah selesai. Entah kapan akan menjelma kehidupan bersama secara damai dan harmonis di kota ini. Oleh karena adanya persengketaan yang terjadi dan melibatkan kota ini, faktanya hingga detik ini konflik Israel dan Palestina belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya hukum internasional dalam memberikan sanksi bagi negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Selain itu, hukum internasional lemah dalam hal suatu negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah dijadikan ketetapan hukum internasional oleh negara-negara dalam rangka pergaulan internasional, sehingga tidak ada kewajiban bagi negara tersebut untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum internasional, di mana seharusnya konflik antara Palestina dan Israel dengan prinsip-prinsip aturan perang internasional atau humanitarian law, maka dapat disimpulkan bahwa Israel tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, dan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dikatakan sebagai kejahatan perang yang harus diadili oleh dunia internasional. Namun sayang, seperti yang telah kita ketahui dalam berbagai doktrin, bahwa hukum internasional itu ada yang berlaku sepanjang negara mempunyai tanggung jawab sebagai subjek hukum internasional yang tidak dapat melakukan aktivitas lainnya tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Artinya, sepanjang hukum internasional tersebut diabaikan oleh negara yang harus mematuhinya, maka kekuatan mengikat dari hukum internasional tersebut menjadi lemah, bahkan dianggap tidak ada sama sekali. Dalam usaha perdamaian kisruh konflik Israel dan Palestina, PBB dalam hal ini menjadi mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi antara Palestina dan Israel. Selain dari itu, terdapat banyak resolusi yang dikemukakan oleh PBB yang mempengaruhi konflik dua negara Timur Tengah ini. Mediasi yang diterapkan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB 242 dan 338, PBB telah terlibat secara tidak langsung dalam setiap upaya negosiasi. Terlibatan PBB telah dimulai sejak 1946, yaitu pemisahan Palestina dari negara Yahudi dan negara Arab melalui Dewan Keamanan PBB Resolusi 181 pasca meletusnya perang awal antara Israel Arab. Negosiasi langsung ini dibuat oleh Israel untuk melindungi kepentingan dan haknya sebagai pihak yang memenangkan Six Day War. Israel beranggapan bahwa jika dilakukan bargaining dalam PBB, maka kepentingan serta haknya pasti akan dibatasi. Pada proses negosiasi langsung ini, Israel menyarankan permintaannya Land for Peace pada Palestina Liberation Organization atau PLO. Saat ini PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel dan Palestina. Agar tidak berlarut-larut, PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini. Keanggotaan negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah internasional yang diperlihatkan oleh dunia internasional. Perundingan aktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB sudah juga menjadi pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi. Pada akhirnya PBB tetaplah hanya menjadi mediator. PBB berharap dengan dilakukannya banyak diplomasi serta perundingan oleh
perundingan. Oleh karena itu, di Israel Palestina dapat menemukan jalan tengah dan segera mengakhiri konfliknya. Demikianlah analisis yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.